Sebenarnya hanya orang yang otaknya nggak waras aja menuduh ijazah PK Jokowi palsu. Mutlak menjadi kepala desa aja, ijazah kalau palsu nggak akan jadi wali kota gubernur, apalagi presiden mikir yang waras. Terbaca langkah cerdas Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini. Ini pengakuan dari pengacara beliau sendiri ya, bahwa Pak Jokowi itu melaporkan di Polda itu hanya melaporkan peristiwa. Artinya siapapun yang terkait bisa digasak sekaligus. Bareskrim juga baru saja mengumumkan bahwa aduan Egy Sujana berakhir dengan hasil bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Gerombolan-gerombolan itu kan teriak kemudian kekalahan kami di Bareskrim belum final lah. Memang belum. Pak Jokowi baru saja mulai kok. Kalian akan dikuliti pelan-pelan. Ada laporan di Polda Metro Jaya, ada sidang di Pengadilan Negeri Solo, ada juga sidang di Pengadilan Negeri Sleman. Tenang, Pak Jokowi baru mulai. Kalian kok jadi yang justru malah panik? Kenapa? 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 Sudah tahu bakal kalah atau gimana? Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Pertama, untuk laporan yang disampaikan Pak Jokowi di Polda itu perlu saya tegaskan tidak pernah menyebut siapa terlapor dan dinyatakan dalam penyelidikan. Kenapa? Karena kembali lagi pembuktian dari apa yang kami laporkan ini kan di sosial media. Dalam pidana IT ini harus dibedakan siapa yang menyatakan, siapa yang mendistribusi, siapa yang melakukan transmisi, siapa yang melakukan pemotongan. Kedua, kalau misalnya di video itu ada seseorang A bicara, sekarang kan ada teknologi AI yang kadang ya seperti kemarin di Bu Hovifah, seolah-olah beliau yang ngomong, padahal ini AI. Jadi kami tidak mau tergesa-gesa menunjuk siapa terlapor, kami menyerahkan pada penyelidikan dengan dua pertimbangan. Pertama, kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Kedua, memang Undang-Undang ITE itu sendiri dimensinya cukup luas, sehingga biarkan penyidikan yang menentukan. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Semoga bisa menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan Bareskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya, kemudian Roy Suryo dan lawan-lawannya ya yang selama ini sudah melempar framing bahwa kita tidak harus mempercayai kepolisian, tidak mempercayai pengadilan, ya kan? Itu kan agenda mereka dalam operasinya memang seperti itu. Terus sekarang mengatakan ini belum final gitu ya, dan akan kami buktikan di dalam persidangan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mereka bertanya seperti itu. Ya kalau bagi kita nih ya, emang belum final. Siapa yang bilang final? Final itu ketika kalian masuk penjara. Saya menyarankan Megawati untuk fokus saja ya di kasus Pak Hasto ya, kasus Harun Masiku, di mana tentu kaitan dengan Bu Megawati itu sangat-sangat dekat karena Hasto sebagai sekjen partai politik yang dimana ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi fokus di situ saja.
Karena ada kemungkinan Bu Megawati akan dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi. Ya, terkait terakhir ini pernyataan dari mantan Ketua KPU RI, ya, di mana ketika ditanyakan apakah kasus Pak Hasto ini atau tindakan Pak Hasto ini adalah sebagai pribadi atau sebagai sebuah lembaga, gitu kan. Mantan ketua KPU RI menyatakan bahwa KPU RI itu tidak berhubungan dengan orang per orang, pribadi atau pribadi, tapi dengan lembaga, yaitu dengan partai politik. Sehingga kalau diartikan bahwa dalam kasus ini proses-proses di mana ada menggantikan seseorang yang harusnya menjadi anggota dewan ke Harun Masiku, itu bukan keinginan pribadi, tapi tentu partai politik. Kami mengajukan diri sebagai penggugat pihak ketiga, atau kalau di dalam bahasa gugatannya namanya fugging. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Abangda Insinyur Komar bin Didin SMSH. Kita akan berkolaborasi seluruh Indonesia sebenarnya kita ya. Dan di sini mungkin kita ke Ponorogo bukan traktor, jadi semua janji-janji Pak Jokowi itu insya Allah kami gugat ya. Dan kami datang dengan tim ini. Hari ini yang pertama kami akan mendaftarkan surat kuasa, kemudian mempelajari gugatan, dan yang menarik kami juga akan melibatkan teman-teman pengacara Jogja. Insya Allah ada 2, nanti di Al-Fahmi sama Anteng Pak Budi juga akan ikut bergabung. Jadi memang kita bentuk poros ya Pak, poros Makassar, Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo. Jadi gugatan ini saya akan bikin wisata Pak Jokowi bukan lagi ke rumahnya, tapi dari pengadilan ke pengadilan. Dengan pemalsuan ijazah saudara JM, di mana di dalamnya ada draft, ada dokumen transkrip nilai yang menyertakan nama saya sebagai dekan pada tahun 2009, dan saya memang sebagai dekan waktu itu dengan tanda tangan atas nama saya. Tapi setelah saya periksa tanda tangannya keliru, bukan keliru, tanda tangannya memang palsu. Yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini ya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, ya, pembimbing akademis. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan itu tadi videonya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu satu klik dari kamu bisa jadi saluran kasih Tuhan buat orang lain. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya yang tentu saja lebih menyentuh, lebih menggugah, dan lebih banyak komedinya.